Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kita kan sering banget ya, terpaku sama gagasan soal pemimpin kuat itu. Sosok tunggal yang karismatik, pegang kendali penuh, terus nentuin arah gitu. Tapi, apa benar sih narasi ini selalu pas? Itu pertanyaan mendasar ya. Citra pemimpin itu kan seringkali lebih dibentuk sama harapan publik, sama sorotan media juga. Padahal ya, kompleksitas kekuasaan yang sebetulnya mereka punya itu beda. Nah, hari ini nih, kita mau coba bongkar mitos ini. Kita bakal selami materi yang Anda bagikan, khususnya dari buku The Myth of the Strong Lead, fokusnya ke ide kunci dari bab 3 ya, mendefinisikan ulang kepemimpinan. Mari kita lihat bareng-bareng, apakah realitas kekuasaan pemimpin, apalagi di negara demokrasi, beneran sekuat yang kita bayangin? Iya, analisis di buku ini menarik loh. Soalnya nggak cuma fokus ke satu jenis sistem politik aja. Dia bandingin demokrasi sama sistem otoriter. Nah, dari situ kita bisa dapat perspektif yang lebih kaya. Gimana sih kekuasaan pemimpin itu bervariasi. Dan seringkali, ya itu tadi, disalahpahami. Oke. Mari kita mulai bedah gagasan utamanya deh. Argumen pembukanya aja udah lumayan, nonjok ya. Katanya, gagasan kalau satu pemimpin itu mendominasi penuh proses politik, itu seringnya ilusi, apalagi di negara demokrasi. Kenyataannya jauh lebih ruwet. Benar banget. Persepsi publik sama fokus media memang cenderungnya nyorot satu orang aja. Seolah-olah dia itu nahkoda tunggal kapal negara gitu kan. Tapi ya ampun, mesin pemerintahan itu sendiri kan melibatkan banyak banget aktor lain, kekuatan lain. Kita bisa lihat contoh menarik nih, dari Inggris, Tony Blair. Dia kan Perdana Menteri lumayan lama ya, 1997 sampai 2007. Walaupun dia dikenal berhasil gitu, menetapkan nada atau arah umum pemerintahannya, ternyata banyak kebijakan besar yang jadi warisan pentingnya, itu malah bukan sesuatu yang dia perjuangin banget secara pribadi. Nah, ini poin yang menarik banget dari analisisnya. Disebutin tuh beberapa reformasi konstitusional penting, kayak devolusi Skotlandia sama Wales itu loh, penyerahan sebagian kekuasaan dari pusat di London ke parlemen regional mereka. Terus ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahkan Undang-Undang Kebebasan Informasi, yang FOI Act itu. Ini kan perubahan besar semua di politik Inggris. Dan lucunya ini loh, Blair sendiri di memoirnya ngaku terang-terangan. Dia bilang Undang-Undang Kebebasan Informasi itu kebodohan. Dia bahkan sempat bercanda, nanya, di mana Sir Humphrey pas saya butuh dia? Sir Humphrey itu kan karakter birokrat fiktif yang licin di serial Yes Minister. Ironis banget kan? Ini nunjukin gimana sebuah agenda kebijakan besar bisa jalan terus, bahkan diadopsi, meskipun pemimpin puncaknya sendiri nggak terlalu semangat atau malah nggak suka. Yang menarik dari kasus Blair ini yaitu diskoneksinya antara persepsi kekuasaan dia sama dampak real kebijakannya. Pencapaian besar yang sering dikaitin sama dia kan perannya di perdamaian Irlandia Utara. Itu memang penting kontribusinya. Tapi warisan kebijakan lainnya malah muncul dari area yang dia kurang minati, gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan penting, di mana sebetulnya letak kekuasaan di sistem demokrasi parlementer? Apa mutlak di tangan Perdana Menteri? Atau kebagi antara partai, birokrasi, tekanan publik, atau jangan-jangan momentum kebijakannya sendiri? Penulis buku ini terus ngebandingin sama rejim otoriter. Nah, kalau di sana situasinya jelas beda ya. Pemimpinnya memang punya kekuasaan yang jauh lebih terkonsentrasi, tapi bahkan di sistem otoriter pun katanya ada bedanya lagi ya. Tentu. Di rezim otoriter, kita tahulah ya, parlemen sering cuma stempel, peradilan tunduk, media dikontrol ketat, akuntabilitas publik hampir nol. Tapi analisis ini ngebedain antara otokrasi di mana satu diktator pegang kuasa absolut sama oligarki. Oligarki itu semacam kepemimpinan kolektif oleh sekelompok kecil elit. Makin kolektif sifatnya, makin banyak titik akses buat pengaruh atau lobby. Jadi mitos satu orang penentu segalanya itu bahkan nggak sepenuhnya berlaku di semua jenis rezim otoriter. Gitu. Nah, balik lagi nih ke konteks demokrasi. Seharusnya kan partai politik ya yang main peran kolektif dalam mutusin sesuatu. Tapi anehnya, kok ada kecenderungan kuat yang sering didorong politisi sendiri sama kita juga di media buat musatin semua harapan, semua ekspektasi ke satu sosok pemimpin aja. Rasanya kayak balik ke teori great man-nya Thomas Carlyle yang udah kuno itu loh, yang ngelihat sejarah cuma hasil karya individu hebat aja. Kenapa ya?
kita sebagai publik kok sering gampang banget nerima penyederhanaan kayak gitu? Mungkin ya, karena narasi pahlawan tunggal itu lebih gampang dicerna, lebih menarik juga secara emosi, dibanding analisis rumit soal proses kolektif, peran institusi, pengaruh konteks, gitu kan. Ini juga secara strategis dimanfaatin politisi buat bangun citra kuat, dan oleh media ya buat nyederhanain berita yang kompleks, jadi cerita yang lebih jual. Nah, berangkat dari situ, buku ini, terutama di bab 3 ya, ngenalin gagasan soal pemimpin yang mendefinisikan ulang. Mereka ini katanya para pemimpin yang berhasil ngubah kerangka perdebatan, atau geser norma politik, atau ngubah arah kebijakan secara signifikan, walaupun mungkin nggak sampai ngerombak sistem secara fundamental. Contoh klasik yang sering banget muncul, Margaret Thatcher di Inggris. Iya, Thatcher. PM dari 1979 sampai 1990. Dia memang dianggap figur yang berhasil ngubah arah politik Inggris secara radikal. Dia nantang dan geser konsensus sosial demokratik pasca perang yang udah mapan puluhan tahun. Istilah Thatcherisme aja udah nunjukin betapa gede dampaknya. Ngubah apa yang dianggap mungkin secara politik di Inggris. Efeknya kerasa bertahun-tahun kan? Tapi ada sisi lainnya juga yang diungkap. Gaya kepemimpinannya yang dominan banget dan konfrontatif. Terkenal tuh kutipannya yang intinya, saya bisa jalanin pemerintahan ini lebih baik tanpa menteri. Cukup sama sekretaris tetap aja. Nah, itu akhirnya malah jadi bumerang buat dia sendiri. Sikapnya itu bikin terlalu banyak kolega senior di kabinetnya sendiri, jadi ya ngejauh. Betul sekali. Kejatuhan Thatcher tahun 1990 itu pelajaran penting loh, tentang batas kekuasaan pemimpin, bahkan buat figur yang dianggap sangat kuat. Apalagi dalam sistem demokrasi parlementer kayak di Inggris. Kehilangan dukungan dari lingkaran dalam, ya menteri senior, anggota parlemen dari partainya sendiri, itu bisa fatal. Ini pengingat bahwa kekuatan dalam demokrasi itu pada akhirnya selalu bergantung sama dukungan kolektif. Paling nggak di tingkat elit partai. Selain Thatcher, kita dibawa ke konteks yang beda banget nih. Amerika Serikat pasca tragedi nasional. Contohnya Lyndon B. Johnson, LBJ. Kan setelah Presiden Kennedy dibunuh tahun 63, LBJ yang waktu itu wapres naik gantiin. Nah, LBJ ini pinter banget manfaatin momentum duka nasional sama warisan Kennedy buat dorong agenda legislatif yang, ambisius luar biasa. Dia deklarasiin perang melawan kemiskinan, War on Poverty itu. Dan main peran sentral banget buat lolosin 2 UU fundamental. UU Hak Sipil 1964 sama UU Hak Pilih 1965. 2 UU ini kan efektif banget ngakhiran diskriminasi rasial sistemik dalam milih dan akses publik di banyak negara bagian selatan. Ini benar-benar mendefinisikan ulang arti kewarganegaraan buat jutaan warga Afrika Amerika waktu itu. Dia memang dikenal punya kemampuan lobby dan persuasi yang legendaris ya di Kongres. Sering disebut The Johnson Treatment. Tapi ada kontras yang tajam banget di kepemimpinannya, bukan? Tajem banget. Sukses besar di domestik dengan program Great Society-nya itu. Tapi di saat yang sama, kebijakannya soal perang Vietnam jadi bencana besar. Bencana yang memecah belah bangsa Amerika secara dalam banget dan akhirnya ya hancurin kepresidenannya. Ini contoh nyata gimana kekuatan atau keefektifan seorang pemimpin itu bisa spesifik banget di area tertentu dan sangat dipengaruhi konteks. Kehebatannya ngolah senator di Washington, ternyata nggak otomatis efektif di panggung internasional yang rumit kayak Perang Dingin di Asia Tenggara. Ada satu lagi nih contoh pemimpin pendefinisi ulang dari Eropa, Willy Brandt dari Jerman Barat. Kebijakannya yang paling terkenal itu Ostpolitik ya, di awal tahun 70-an. Ini kan upaya berani buat buka dialog dan hubungan sama Jerman Timur, sama negara Eropa Timur lain yang dibawa pengaruh Uni Soviet. Iya, Ostpolitik ini benar-benar ngedefinisiin ulang peran Jerman Barat di panggung dunia pasca Perang Dunia II. Dulu, pas masanya kebijakan ini kontroversial banget di dalam negerinya sendiri. Banyak pihak konservatif nganggapnya pengkhianatan lah, terlalu lembek sama komunisme lah. Tapi jangka panjangnya, kebukti Ostpolitik ini fundamental banget. Buat ngurangin ketegangan Perang Dingin, bangun jembatan antara Timur dan Barat, dan akhirnya buka jalan buat reunifikasi Jerman hampir 2 dekade kemudian. Yang menarik, gaya kepemimpinan Brandt ini beda banget ya sama citra kuat yang dominan, kayak Thatcher gitu. Tepat sekali. Brandt lebih dikenal sebagai sosok yang kolegial, sabar, fokus bangun konsensus, baik di dalam negeri maupun di internasional.
Kisah Ostpolitik nunjukin kalau kepemimpinan yang mendefinisikan ulang itu nggak melulu soal dominasi personal atau retorika keras, bisa juga dicapai lewat visi jangka panjang, berani ambil risiko politik yang diperhitungkan, sama diplomasi yang gigih demi tujuan lebih besar. Nah, ini juga bantu kita bedain ya, antara pemimpin yang mendefinisikan ulang agenda kayak Thatcher, LBJ, Brandt, sama pemimpin yang di buku ini disebut transformasional. Figur kayak Charles de Gaulle di Prancis, Mikhail Gorbachev di Uni Soviet, atau Nelson Mandela di Afrika Selatan, yang perannya lebih fundamental, ngubah sistem politik atau tatanan sosialnya itu sendiri. Penekanan kuat dalam analisis ini tuh ada di peran konteks ya. Krisis misalnya bisa jadi pedang bermata dua buat pemimpin. Benar, krisis bisa ciptain jendela kesempatan buat pemimpin bertindak tegas, dorong perubahan yang sebelumnya susah. Kayak yang dimanfaatin LBJ setelah pembunuhan Kennedy, tapi di sisi lain, krisis juga bisa perkuat mitos pemimpin kuat secara negatif. Pas masyarakat cemas, putus asa, mereka cenderung nyari sosok penyelamat yang janjiin solusi instan dan ketertiban. Buku ini ngasih contoh suram dari sejarah nih. Naiknya Mussolini di Italia sama Hitler di Jerman, itu kan sebagian besar difasilitasi kondisi kacau pasca Perang Dunia I. Terus diperparah sama depresi besar tahun 30-an. Ketidakstabilan ekonomi sama sosial yang ekstrim bikin janji-janji otoriter soal pemulihan kejayaan nasional, penegakan ketertiban, jadi menarik banget buat sebagian besar populasi yang frustrasi. Selain krisis, budaya politik juga main peran krusial. Disebutin tuh gimana di beberapa negara, contohnya Rusia, secara historis ya, ada semacam kecenderungan kultural buat lebih nerima kekuasaan terpusat. Demi stabilitas atau ketertiban, gitu, yang sering dianggap nilai tertinggi di atas segalanya. Sementara di negara lain, kayak Amerika Serikat, DNA politiknya justru nekenin banget pembatasan kekuasaan eksekutif. Lewat sistem checks and balances yang rumit itu kan, antara presiden, kongres, sama Mahkamah Agung. Jadi ini pengingat buat Anda nih, pas lihat pemimpin di berita, coba pikirin, seberapa besar sih peran sistem politik atau budaya negaranya dalam ngebentuk tindakan dan batasan mereka? Bukan cuma kepribadian atau gaya personalnya aja. Dan tentu aja, jangan lupakan batasan institusional yang konkret. Struktur pemerintahan ngaruh banget ke apa yang bisa dicapai pemimpin. Sistem presidensial AS yang penuh potensi gridlock antara Gedung Putih sama Kongres, itu kan beda banget sama sistem parlementer Inggris. Di Inggris, PM yang didukung mayoritas kuat di parlemen secara teori punya ruang manuver legislatif lebih gede. Meskipun, ya kayak kita lihat kasus Thatcher, dukungan kabinet sama partainya tetap krusial. Contoh menarik nih soal gimana pemimpin beroperasi dalam batasan ini dan ngebentuk gayanya sendiri. Harry Truman, Presiden AS yang gantiin Franklin Roosevelt. Awalnya kan dia sering diremehin ya, dianggap presiden kebetulan, kurang karisma gitu. Tapi reputasinya tumbuh seiring waktu, terutama karena keputusan-keputusan kuncinya. Analisis ini nyorot keberanian Truman buat delegasiin wewenang ke orang yang tepat. Contoh paling ikonik ya Marshall Plan, program bantuan raksasa buat bangun ulang Eropa pasca perang. Program ini dinamain sesuai menunya, George Marshall, bukan Truman Plan. Ini nunjukin kepercayaannya ke tim dan kemampuannya nempatin kepentingan lebih besar di atas ego pribadi. Tapi, di sisi lain, Truman juga bisa nunjukin ketegasan yang luar biasa loh pas prinsip fundamental dilanggar. Contoh paling dramatis ya, keputusannya mecat Jenderal Douglas MacArthur. Seorang pahlawan perang yang populer banget pas puncak Perang Korea tahun 1951. MacArthur waktu itu secara terbuka nantang strategi perang Truman. Dia malah pengen eskalasi konflik, nyerang Tiongkok. Truman nganggap ini insubordinasi terang-terangan, membahayakan kontrol sipil atas militer. Nah, keputusan mecat MacArthur ini micu badai politik dan kemarahan publik yang dahsyat banget. Puluhan ribu surat sama telegram protes banjir ke Gedung Putih. Jajak pendapat Gallup nunjukin 69% publik dukung MacArthur. Banyak politisi di Senat ngecam keras Truman. Bahkan ada yang nuduh pengkhianat, nyeruin pemaksulan, gila kan? Susah bayangin ya tekanan kayak gitu, mecat pahlawan perang yang dipuja publik. Ini nunjukin kalau kekuatan pemimpin itu nggak selalu identik sama popularitas atau kemampuan mendominasi semua orang. Kadang, kekuatan justru terletak pada keberanian ngambil keputusan yang sulit banget dan nggak populer, demi pertahanin prinsip konstitusional atau strategi jangka panjang yang diyakini benar buat negara, meskipun harus bayar mahal secara politik.
Perspektif yang penting banget. Dan ini bawa kita ke peran media sama pemilu. Buku ini cukup skeptis ya soal sejauh mana sih pengaruh personal pemimpin benar-benar nentuin hasil pemilu. Sesuatu yang sering dilebih-lebihin di berita. Pengaruhnya. Presiden George W. Bush waktu itu kan sangat nggak populer ya, gara-gara perang Irak, respon badai Katrina, terus krisis finansial global baru aja meletus, Partai Demokrat juga unggul dana kampanye secara signifikan. Sama juga kayak kemenangan besar Tony Blair dan Partai Buruh tahun 1997 di Inggris. Faktor utamanya bukan semata-mata pesona pribadi Blair, tapi lebih karena partai konservatif yang udah lama kuasa waktu itu popularitasnya anjlok banget. Reputasi mereka ancur lebur ngelola ekonomi setelah krisis mata uang memalukan tahun 1992, yang dikenal Black Wednesday itu. Peristiwa yang bikin pemerintah kelihatan gak kompeten dan hilang kepercayaan publik. Jadi ini pengingat penting lagi nih buat Anda. Pas menilai sukses atau gagalnya pemimpin di pemilu, jangan cuma fokus ke sosoknya aja. Lihat konteks yang lebih luas. Gimana kondisi ekonomi waktu itu? Seberapa populer partai petahana? Gimana sistem pemilunya? Isu kunci apa yang lagi dominan? Semua ini seringkali jauh lebih nentuin hasil akhir daripada sekedar karisma atau citra kekuatan yang diproyeksiin sama kandidatnya. Memang, analisis yang cermat itu harus melampaui panggung pertunjukan politik ya. Harus lihat faktor struktural sama kontekstual yang main di baliknya. Menariknya nih, diskusi kita berdasarkan buku ini nggak berhenti cuma di pemimpin formal di puncak kekuasaan aja loh. Ada pengingat penting kalau kepemimpinan sejati itu bisa muncul dari tempat-tempat yang nggak terduga. Bahkan mungkin dalam bentuk yang lebih murni, karena nggak terikat jabatan formal. King Junior. Pas mimpin gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Keduanya figur pemimpin yang dampaknya sungguh transformatif buat sejarah bangsa mereka dan dunia. Keduanya sama-sama milih jalan perjuangan tanpa kekerasannya, non-violence, filosofi yang saling menginspirasi. Dan mereka buktiin kalau perubahan sosial fundamental bisa dicapai lewat mobilisasi moral, keberanian sipil, perlawanan terorganisir, tanpa perlu pegang kuasa negara langsung. Dan ada juga contoh yang lebih kekinian yang disinggung, Malala Yousafzai. Kita ingatkan kisahnya, siswi Pakistan yang ditembak di kepala sama Taliban cuma karena dia berani nyuarain hak anak perempuan buat sekolah. Upaya pembunuhan brutal itu justru ngubah dia jadi simbol global perlawanan terhadap ekstremisme dan perjuangan pendidikan buat semua. Di usia sangat muda, dia dapat Nobel Perdamaian. Kepemimpinannya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Murni lahir dari keberanian moralnya, visi yang jelas soal kesetaraan, dan kemampuannya nyuarain aspirasi mereka yang tertindas. Tanpa megang satupun jabatan politik formal. Ini pengingat yang kuat banget bahwa pengaruh dan kepemimpinan itu bisa datang dari macam-macam sumber. Kekuatan moral, visi yang menginspirasi, kemampuan menggerakkan hati nurani orang lain, itu kadang bisa jauh lebih berdampak jangka panjang daripada sekedar kekuasaan formal yang terikat jabatan. Jadi nih, setelah kita bedah berbagai gagasan dari buku ini, terutama dari bab 3 soal mendefinisikan ulang kepemimpinan, gambaran tentang pemimpin kuat itu jadi jauh lebih kompleks ya, lebih bernuansa gitu. Jauh dari mitos sosok tunggal yang maha kuasa dan nentuin segalanya. Jelas sekali, kepemimpinan apalagi dalam konteks politik ternyata sangat dibentuk dan dibatasi oleh macam-macam faktor. Konteks sejarah, budaya politik setempat, struktur institusi yang berlaku, dan hampir selalu butuh semacam kerja kolektif atau paling nggak persetujuan dari lingkaran elit. Walaupun itu nggak selalu kelihatan di permukaan ya. Dan kita lihat kalau pemimpin yang benar-benar ninggalin jejak signifikan, itu seringkali bukan mereka yang sekedar kelihatan paling dominan, tapi mereka yang berhasil mendefinisikan ulang agenda politik, geser batas kemungkinan, atau dalam kasus langka, jadi pemimpin transformasional yang ikut ngubah sistem itu sendiri. Selain itu, kita juga diingatin lagi ya, soal kekuatan dan legitimasi kepemimpinan yang muncul dari luar struktur kekuasaan formal. Kepemimpinan yang lahir dari keberanian moral, visi untuk keadilan, dan kemampuan menggerakkan perubahan sosial dari akar rumput. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang terus renungkan. Di tengah arus informasi yang deres banget ini, polarisasi politik yang tajam, kompleksitas tantangan global yang kita hadapi sekarang, kualitas kepemimpinan apa sih yang sebenarnya paling esensial dan kita butuhin?
Apakah fokus kita yang terus-terusan ke citra kekuatan yang seringkali artifisial dan dibangun media, jangan-jangan malah ngaburin kualitas-kualitas lain, kualitas yang mungkin jauh lebih krusial buat navigasi zaman yang penuh ketidakpastian ini? Kualitas kayak, misalnya, kemampuan buat bener-bener dengerin dan pahami beragam perspektif. Atau keahlian buat bangun konsensus di tengah perbedaan tajam. Ketahanan mental hadapi tekanan dan kritik. Atau mungkin, yang paling dasar, sekedar integritas moral yang nggak goyah. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.